Jangan kamu melakukan segala sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan. Lah mau puasa mau Ramadan ya kudu ngerti ilmu nih. Jadi untuk sehat jasad itu memang secara pikirannya pikiran harus ya harus bahagia. bahagia. Psikis itu ojo nganti enek rasa iri, dengki, ya kemudian juga perasaan dongkol ya dan sebagainya. Itu beliau mengatakan pokoknya kalau punya masalah tidak dipikir berat. Ya gue kayak bapakku. Sampai keneteran sering kadang-kadang udur dengan itu cita-cita saya besok kalau sudah pensiun mungkin. Ngopsi, ngobrol penuh inspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, berjumpa dengan kami di sini di acara Ngopsi, ngobrol penuh inspirasi. Ngobrol penuh inspirasi. Hari ini kita akan special edition, ini edisi perdana Ngopsi. Nah, nanti apa itu Ngopsi kita akan ngobrol sebentar. Insya Allah narasumber kita kali ini adalah tidak lain tidak bukan yaitu orang nomor 1 di SDIT Nur Hidayah. Beliau Ustadz Waskita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini kita nganggo prokes terus. Kita sudah karena berjalan. ini acaranya podcast, kita lebih baik dilepas nggak apa-apa nggih. Siap. Oke ya biar. Bismillah. Nah gitu kan lebih leluasa. Alhamdulillah baik. Jaraknya lumayan ini. Iya Ustadz. Sudah hampir ini hampir 1 meter. Tapi perlu diterangkan terlebih dahulu karena ini merupakan podcast kita yang pertama. Iya siap. Aslinya filosofi dari Ngopsi. Ngopsi itu apa? Karena kemarin kan sempat kita diskusi. Ya, terjadi khilafiyah. Perbedaan pendapat ya, apakah mengambil pilihan ngopi atau ngopsi atau ngobras ya. Akhirnya ketemu ngopsi. Karena ini barangkali belum ada ya di antara podcast-podcast yang sering kita jumpai istilah ngopsi. Ya, gitu mungkin Ustadz Darus bisa menjelaskan terlebih dahulu. Baik, ya. Begini Ustadz, ini kemarin memang ini muncul dari buah pikiran Ustadz Yasfi. Tokoh di balik layar. Okay. Ustadz Yasfi menawarkan ini, saya punya konsep namanya ngopsi, ngobrol penuh inspirasi. Okay. Akhirnya saya minta udah buat logo. Buat logo. Kemudian ini logonya yang ini yang tengah. Setelah terjadi ini sudah dibuat logo, kemudian barulah kita otak-atik gaduk yang namanya filosofi ngopsi. Singkatannya dulu baru filosofinya kita temukan lah, yaitu ngobrol penuh inspirasi. Kemudian itu simbolnya ini podcast. Podcast. Ini ada tulisan ngopsi dengan gaya bebas, warna merah, supaya kita itu ngobrolnya santai. Namanya ngobrol santai, bukan wawancara yang resmi. Kita ngobrol santai, bisa ketawa-ketawa, Masya Allah. Dan ini ngopsi itu dari kata opsi. Opsi itu pilihan, alternatif. Ngopsi itu berarti membuat pilihan atau menyajikan pilihan. Kadang kita teman-teman atau semuanya, pemirsa semuanya, untuk mengisi waktu itu biasanya tetap membuat opsi enaknya ngapain ya. Jadi nanti ini banyak yang bisa kita beri kesempatan ya untuk bisa tampil di acara ngopsi. Iya. Jadi enaknya ngapain ya? Oh iya, ngopsi aja lah. Ngopsi siang-siang. Iya, jadi ini akan menjadi salah satu opsi kebaikan bagi pemirsa yang ingin mencari inspirasi. Masya Allah, luar biasa. Semoga saja ini amin. bisa diberi yang penting ini istiqomah. Amin. Istiqomah, telaten ya. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa memberikan warna tersendiri ya, untuk sekolah kita SDIT Nur Hidayah. Yang jelas itu membawa manfaat
ya untuk seluruh warga Iya, SDI Tenu pastinya, Jaya. Ya, insyaallah. pastinya seperti Baik, itu. Ustaz kita bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah, tetap semangat luar biasa. Allahu Akbar. Padahal ngabun Ustaz, jenengan Yusman ini udah berapa tadi? Oh, nah, Yosua dilihat dari rambut sudah kelihatan. Yang jelas angkanya di atas 4. Tapi semangatnya itu mengalahkan yang masih muda itu. Oh. Ya, masih saya muda. kelahiran 76, Ustaz 76 Darus. ya. Ya, bisa Saya- dihitung sendiri berarti berapa? Berarti sama saya kacek 12 tahun. Masya Allah. Nggih. Masya Allah. Tapi luar biasa banyak hal yang bisa khususnya kami saya melihat dari panjenengan dan insya Allah bisa menjadi inspirasi. Jadi kadang itu inspirasi tidak muncul dari apa yang dikatakan saja, tapi perilaku itu sudah bisa diadopsi. Oh ini Masya Allah. Jadi teladan. Bisa aja. Barakallah. Oke. Semuanya insya Allah bisa memberikan Amin. inspirasi ya. Insya Allah. Sesuai dengan ya kondisi kita masing-masing lah. Ya. Terus ini Ustaz, ini kan terkait ini sudah nisu Sya'ban tadi ya. Nisu Sya'ban Sudah sudah kemarin malam ya. separuh. Iya, tadi Ini malam tanggal- malam nisu Sya'ban. Ini tanggal 15 Ustaz. Ini 15 atau 16 ini? 15. Jadi Oh, kita 15. podcast ini tanggal 15 Sya'ban. Oh, alhamdulillah. Dalam arti bahwa ternyata sudah dekat dengan Ramadan. Iya. Masya Allah. Ini pripun tadi akhir zaman ya. Waktu kok terasa cepet banget. Iya, tahu-tahu Inde. Jumat lagi. Kita kemarin baru bahas masalah masih 3 bulan lagi, ini udah tinggal berapa hari lagi. Tahu-tahu Masya Ramadan Allah, lagi. Masya Allah. Berarti ini adalah Ramadan kondisi COVID pandemi yang ketiga. Ketiga. Itu luar biasa. Ya, saya merasakan Ramadan yang tahun 2020, Iya. wah betul-betul Yes. bersama keluarga. Full saya, tidak ya bukan berarti tidak berani, sebenarnya nekat berani, tapi waktu itu saya pengen taat sama aturan. Saya full Masya Allah, 1 full bulan aja. di rumah bersama anak istri. Wah luar biasa. Jadi malah Alhamdulillah. benar-benar Tambah. Ramadan Iya, bersama anak istri. Iya, Kalau betul. pagi cuman jalan-jalan, yuk 5 waktu di rumah. Masya Allah. Itu Ketika itu memang Ketika itu memang baru ketat-ketatnya, awal-awal, iya. iya, ketat-ketat. dan Ya. semakin kesini kan sudah 2021 sudah ada semakin penyesuaian tadi. ya sudah Kondisi. ada kegiatan taraweh Iya, secara normal, ada kultum. Tahun Dan ini tahun mudah-mudahan pun bisa lebih baik lah. alhamdulillah. Termasuk sekolah kita nanti dalam menyambut bulan Ramadan, ya harapan kita bisa lebih meriah, lebih Oke, insyaallah. anak-anak terlihat gembira, bahagia begitu ya. Kalau untuk persiapan Ustaz, kan karena ini begitu mulianya bulan Ramadan pasti ada persiapan-persiapan yang dilakukan. Untuk persiapan pribadi dulu Ustaz, dari Ustaz Waskito. Apa Ustaz kiat dari panjenengan pribadi untuk menyiapkan menyongsong bulan Ramadan? Oh gitu ya. Jadi kaitannya dengan Ramadan ini kan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sejak bulan Rajab ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan ya di bulan Rajab. Sudah berlalu bulan Rajabnya. Nggih. Dan juga bulan Sya'ban, Sa'ban, bulan dan ini. sampaikanlah Dan- usaha kita untuk bertemu bulan Ramadan. Nah ini memang perlu untuk kita persiapkan. Kalau ini saya sering menyampaikan beberapa kali, saya ambil dari beberapa referensi itu. Kalau bisa dibagi itu ada 4A. 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 Gitu ya. Ah, Ah yang pertama itu adalah persiapan ruhiyah. ruhiyah. Ruhiyah, ahnya akhir. ya, Ruhiyah. ruhiyah atau boleh dikatakan maknawiyah Oh, terkait dengan maknawiyah. persiapan Iya, batin. mental atau batin Iya, ya iya. ruhiyah. Makanya untuk pekan ini saya mengambil satu kebijakan membuat program Usbu Ruhi atau pekan Usbu' ruhiyah Ruhi, untuk Masya Allah. ya para pegawai, ya Iya, para iya, guru karyawan untuk lebih meningkatkan Iya, ya iya, iya. kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya dengan memperbanyak ya tentu ya Amal ibadah. ya interaksi kita dengan Al-Qur'an. Masya Ya, kemudian juga bahasanya itu seperti latihan ujian ya, tryout lah gitu ya. Kalau misalnya ujian yang sudah itu besok itu pas Ramadan lah, ini latihan dulu. Mungkin puasanya kita tingkatkan lagi. Ya, ini
kan kalau mungkin yang tidak terbiasa Senin Kemis, kalau di sini ada Betul. Ustadz Wiyadi itu wah luar biasa, kita Insya Allah. belajar dari beliau. Atau mungkin anak-anak tertentu kalau kita cek ada yang rajin puasa ya, Karena saya dari pernah ngecek itu orang tuanya, betul. lewat keluarga sudah Nah, sangat persiapan ruhiyah atau maknawiyah itu salah satunya bagaimana kalau di dalam hadis yang pernah saya baca itu memang Bunda Aisyah itu mengatakan amalan yang dilakukan Rasulullah ya, yang paling banyak itu adalah puasa di bulan Sa'ban ya. tidak Ya. ada di bulan yang lainnya lebih banyak. Iya, dari ya bulan kecuali Ramadan jelas penuh ya, tetapi kalau Sa'ban itu hampir penuh. Masya Nah, itu jadi kekuatan ruhiyah, maknawiyah, kemudian juga kita memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar ya, kemudian juga bagaimana kita memaafkan ya, bersedekah dan seterusnya. Itu menjadi program Usbu Ruhi. Itu sudah saya yang pertama tadi. pertama itu ruhiyah, Iya. maknawiyah gitu ya. Terus yang kedua itu yang kaitannya kedua. dengan ini. Wala taqfu ma laisa laka bi ilm inasam wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kan begitu ya, itu surat apa itu? Al-Isra kalau tidak salah ya. Nah, itu jangan kamu melakukan segala sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan. Lah mau puasa mau Ramadan ya kudu ngerti ilmu nih. Nah, maka kemudian persiapan ini adalah ilmiah atau sakofiyah ya. Ilmiah ya bahasanya itu persiapan ilmiah atau fikriyah juga boleh kaitannya dengan kan mikir itu ya. Fikriyah atau ilmiah. Jadi ini. Ya, kita buka-buka kembali, baca-baca buku fikih siam ya, fikih Ramadan. Kemudian nanti ya kita lihat di mungkin YouTube ya, medsos bisalah nanti untuk bisa belajar tentang itu. Atau kita ngaji ya, berbagi waktu kesempatan yang di situ diterangkan kembali. Ya, jangan kita enggan untuk membuka kembali tentang Fiqh Siam atau bukunya Yusuf Qardawi itu yang cukup tebel itu ya, tentang Fiqh Siam. Itu bisa. Nah, ini kaitannya dengan fikriyah ya, atau ilmiah atau sakofiyah. Ya, atau sakofiyah. Ini yang kedua. Gitu. Bahkan nanti anak-anak itu juga kaitannya dengan pembekalan ini. Ilmiah ini kan di sekolah sudah mulai ada kegiatan 2 hari ini ya, hari Jumat ini sama besok adalah penanaman adab, sekaligus juga persiapan Ramadan kan begitu ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau boleh disingkat itu adalah jasadiah. Nah, itu penting banget. Sentrap-sentrup kena COVID mau maksimal ibadah Ramadan itu ya sulit, maka kudu sehat. Pripun kiatnya supaya tetap sehat. Kalau Pak Waskito itu memang setiap hari ya walaupun ringan-ringan itu olahraga. Minimal ojo turu bar subuh. Ya jalan-jalan kayak kemana, kemudian naik sepedaan atau cari udara yang segar ya. Ya pada subuh zikir al-maksurat bagus, tapi kadang-kadang saya tuh zikirnya sambil sepedaan. Sambil sepedaan bisa. Bisa dan bisa menikmati. Sambil menikmati seperti itu. Jadi olahraga, kemudian juga makan makanan yang ya tidak mesti makanan yang mewah yang mahal-mahal ya. Yang penting itu halal dan thayyibah. Menghindari makanan yang memicu. Betul. Seperti gorengan. Nah, gitu. Mumpung minyak lagi ini mahal nih kan. Sudah tidak terlalu ideal ini sebenarnya terlihat dari berat badan kalau tapi ya, kalau terlalu kegemukan dibandingkan katanya lebih kurang ideal saya. Ya jadi pola makan ya, kemudian juga olahraga, pola tidur atau istirahat. Ya memang kita sulit dihindari ya. Kita ini hampir setiap saat ya, setiap malam itu mesti banyak kegiatan. Tapi kalau ketika kita memang kondisi pas tidak banyak kegiatan, lebih bagus ya segera istirahat. Biar bangun itu bisa fresh. Ya mungkin pasang alarm jam 3 ya benar-benar bisa bangun jam 3. Pada kenyataannya emang banyak kegiatan. Iya, hampir setiap malam itu mesti ada. Harus dikencengi doanya juga. Gitu ya. Tapi istirahat tetap diatur. Ya, kemudian juga faktor kebahagiaan. Jadi untuk sehat jasad itu memang secara pikiran harus bahagia. Harus bahagia. Dipaksa harus bahagia. Iya. Berarti kalau untuk bahagia itu seseorang harus pandai bersyukur. Pandai bersyukur tentu. Kemudian gini Mas Darus ya. Mas Darus apa Ustaz Darus ini? Jadi kalau saya itu gini, ini termasuk sering saya kalau menyampaikan ini, walaupun saya sendiri itu masih belajar ngelakoni ya. Orang sehat fisik itu dipengaruhi dari
sehat psikis. Psikis itu ojo nganti enek rasa iri, dengki, ya kemudian juga perasaan dongkol ya dan sebagainya. Itu bisa dilatih dengan apa? Pokoknya kalau mau kita tidur tentu berdoa ya. Berdoa apa diawali dengan Al-Fatihah, baca Qulhu, Falak, Anas itu sangat bagus sekali ya. Tapi sebelum itu serasa mikir ke kesalahan-kesalahan orang lain kepada kita. Wis bismillah. Maafkan gitu loh. Jadi Itu teringat itu ada hadis itu ya, hadis tentang seorang yang dikatakan Rasulullah ahli surga itu tadi. Betul, nggih. Itu kan juga karena setiap sebelum tidur memaafkan kesalahan orang lain, kaum muslimin. Tidak harus menunggu Idul Fitri. Masya Allah. Makanya kan kalau kaitannya kembali ke tadi tazkiyatun nafas ya, kalau persiapan ruqyah itu memaafkan. Itu berdampak juga kepada kesehatan fisik. Artinya kesehatan rohani ya itu juga berdampak kepada kesehatan fisik atau jasadi. Kebetulan dulu saya kan bapak saya usia sudah hampir 43, berarti hampir 80 ya, 79 tahun. Dan beliau masih ke sawah, masih aktivitas sebagaimana biasa. Suatu hari dengan sengaja saya pengen tahu, tanya ke bapak rahasianya apa kok bisa alhamdulillah banyak sehat. Intinya bapak itu jarang sekali sakit. Itu beliau mengatakan pokoknya kalau punya masalah tidak dipikir berat. Ya gue kayak bapakku. Sampai kenetralan sering kadang-kadang udur dengan ibu, karena ibu itu rodok nek masalah sidik mungkin kepikir lah, bapak itu kenetralan atau saintis. Dan memang betul saya belajar dari ayah saya ya. Mungkin bisa nanti kalau pas kapan-kapan Ustaz Darus ke Sukoharjo ya. Bapak saya itu belum pernah namanya masuk rumah sakit kecuali membesuk orang. Yuswa kelahiran 47 berarti sudah berapa itu? Kelahiran 47 ya sudah 70. 75 berapa? 75 ya. 75 tapi alhamdulillah kondisi fisik ya masih sehat. Luar biasa. Maka dari situ kemudian sini juga belajar supaya yaitu tidak menjadikan satu masalah itu sesuatu yang memenuhi pikiran. Betul. Ya dari situ Masya Allah kita belajar dari orang-orang tua kita, Masya Allah. Terus kemudian masih satu lagi. Yang keempat apa? Pertama tadi apa tadi? Pertama ruqyah, sakofiyah atau ilmiah. Betul. Yang ketiga tadi jasadiyah. Yang keempat. Yang keempat itu yo termasuk penting. Ini terutama ibu-ibu ini mama lah minyak goreng naik. Yang berikut itu adalah maliyah. Nah, jadi ya mau tidak mau kalau Ramadan itu tentu pengeluaran juga. Iya, pengeluaran itu malah lebih banyak terutama biasanya. akhir Ramadan. Ya, akhir Ramadan ya. Jadi kan ya kita dimotivasi untuk memperbanyak sedekah. Bagaimana kita bisa bersedekah sementara kita tidak ada maliyah tadi. Ya, makanya tentu kita harus juga mempersiapkan. Maka kalau misalnya kita sudah jauh-jauh hari punya tabungan, ya itu ketika Ramadan tidak harus terlalu memporsir waktu kita untuk ya bekerja. Lengkuk etikaf kapan? Ya. Saya itu ada tetangga itu punya semangat sekali. Jadi pas Ramadan itu betul-betul nggak bekerja. Itu cita-cita saya besok kalau sudah pensiun. Nanti kalau saya pensiun itu pengennya etikaf itu full 10 hari itu loh. Saya belum pernah merasakan bisa menikmati malam etikaf itu benar-benar tidak pindah-pindah. Kecuali pas masih muda. Masih muda juga belum bisa. Paling ya benar-benar enggak bisa 10 hari ya. Paling mungkin kita 1 pekan. Gitu ya. Kalau ini sudah begitu ada amanah yang ada di pundak kita, mungkin ngurusin ini, ngurusin itu, ngurusin masjid, ngurusin sekolah, itu malah pas waktunya mesti i'tikaf, tapi saya yakin itu tidak akan bisa konsen. Karena ternyata beririsan dengan acara yang lain. Namun juga tidak mengapa daripada kita tidak mendapatkan keberkahan i'tikaf. Mungkin i'tikafnya kalong. Nah, tapi suatu saat tadi kalau kita secara maliyah sudah cukup, kita mungkin sudah purna, sudah tidak terlalu banyak mungkin amanah yang terbebankan kepada kita pada 10 hari terakhir Ramadan, itu akan sangat indah sekali. Itu cita-citaku nang desa sing rodok sepi. Ya begitulah baginda Rasulullah juga begitu. Masyaallah. Bisa full pagi sampai pagi lagi di masjid. Beliau kan sepanjang
hayat 10 beliau nggih, nggih, ya. itu bisa etika. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang itu perlu persiapan, perlu Nggih. perjuangan tadi untuk mendapatkan Salah seperti satunya itu. Malia. Kalau Malia. Ramadan masih mikir besok untuk makan anak istri saya apa, masih wah itu ya. Piye Mas mikir etika, ditinggal mikir 10 hari itu aman apa tidak? secara dapur. jadi orang itu bisa khusyuk. Nggih. Bahkan mungkin gini Mas Darus, kalau kita cek ya, yang bisa dia ke masjid secara mungkin istiqomah itu salah satunya memang secara ekonomi sudah mapan. Masya Allah. Ya, biasanya begitu. Kalau dia secara ekonomi belum mapan, ya maghrib masih harus Kerja di lapangan, di jalan. Ya, Iya. mungkin harusnya malam itu tahajud, malah mereka kerja ada yang mulai jam 1 malam baru keluar, ya dan sebagainya. Jadi mereka masih lebih fokus kepada ngurusin itu, dan itu ya memang sesuatu hal yang harus kita sadari juga ya. Nah, seperti itu. Maka bersyukurlah tadi kalau ketika orang sudah diberikan kelonggaran, Betul, nggih. maka sudah sepantasnya orang yang sudah longgar itu berarti ibadahnya harus lebih. Ya. Kalau sibuk dengan tadi mencari maisha, saya kira juga itu bagian daripada perjuangan beribadah. Jihad juga tapi tadi yang penting dia tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang utama. Nah, dan tidak melalaikan. Tidak melalaikan. Insya Allah. Jadi memang belum bisa menggapai itu semua tadi etikaf dan seterusnya karena memang kondisi yang belum memungkinkan. Bukan karena tidak mau. Tapi orang-orang tertentu seperti itu insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan dari sisi yang lain. Insya Allah. Begitu. Luar biasa. Iya, enggak bisa etikaf tapi dia jualan apa ya, bekerja dengan sungguh-sungguh, mungkin dia kemudian menyisihkan itu untuk sedekah. Ada orang-orang yang seperti itu yang sangat ikhlas ya, di sekitar kita. Jadi kadang-kadang kebaikan itu banyak cara, banyak macam, dan kita tidak tahu bahwa kebaikan mana yang mengangkat derajat kita tadi. Betul. Ya, makanya saya sendiri untuk bab seperti itu sangat-sangat berhati-hati ketika memandang orang. Iya. Jadi ya kalau orang ini seperti kita lihat kok orang biasa, tapi saya nggak berani kemudian lebih lanjut menilai orang itu karena kita tidak tahu hati. Barangkali dia sebenarnya lebih ikhlas, lebih banyak amalnya daripada kita, walaupun dia orang apa ya, mungkin dianggap yang dilihat biasa. Betul. Bahkan mungkin kalau secara ilmu dia ya terbatas lah intinya. Tapi dengan contoh saya itu ya lihat ya kalau tidak salah kalau tadi malam ya pas saya malam kita ada kegiatan ngaji bareng itu malam Kemis. Pas kita sedang duduk-duduk ngaji itu depan masjid, ada orang ngambilin kotak ya, kotak amal itu kan ada yang di depan serambi itu, kemudian dekat dengan jalan itu ada orang mampir, ternyata mendekat itu untuk memasukkan amplop. Dia berarti mencari satu apa ya, mungkin waktu yang memang tidak terlalu banyak orang. Saya juga beberapa lihat ada Gojek itu ya. Pas saya sedang sepedaan itu ada di daerah mana itu model kotak infak yang memang di tepi jalan pinggir masjid itu ya. Itu juga ternyata ada orang yang memasukkan. Nah, mereka orang-orang seperti itu saya yakin itu mereka sangat ikhlas dan bisa istiqomah. Masya Allah. Ya, seperti tanpa itu. harus dilihat orang Betul, lain. banyak yang masih seperti itu. Makanya kemudian kemarin juga ini ngobrol sama jamaah, ada jamaah yang ngapunten beliau sudah sepuh pakai krek itu, kemudian ketika saya salami, saya cium tangan beliau, kemudian ngobrol, intinya beliau mengatakan pokoknya ya sebisa saya selama saya masih hidup, tugas saya ketika sore datang awal. Beliau jam 5:30 sudah datang. Kalau maghrib. Oh iya. Tugas saya pokoknya sebelum menghidupkan lampu. azan ya pokoknya. Menghidupkan lampu, kipas dan AC barangkali. Itu beliau meniatkan sampai beliau nanti sekuatnya beliau bisa melaksanakan ibadah di masjid. Kalau istiqomah ya istilahnya, kalau sudah sepuh itu yang bisa. Dan beliau mengatakan itu dengan bergetar. Maksudnya itu Masya Allah. Itu istilahnya kalau bahasa Jawa itu menjadi amal, petingan amal lah. Jadi nanti ada satu amal yang dia ingin persembahkan atau menjadi apa ya, kalau lebih kepada Allah itu loh, ya Allah ini yang saya ikhlas banget itu dan ini saya meskipun istiqomah itu kecil. Nah, kalau dulu saya mendapatkan beberapa tausiah, bahkan juga ada teman itu yang sering menyampaikan ini. Jadi setiap orang itu harus memiliki amal pilihan yang bahkan orang lain itu kadang-kadang tidak tahu.
Tadi misalnya contoh amalan utamanya dia cuman memaafkan kesalahan orang setiap mau tidur. Itu benar-benar istiqomah setiap hari. Atau ada orang yang memang dia rajin puasanya. Itu kan tidak kelihatan banyak orang. Atau ada yang difokus di sedekahnya. Atau mungkin dia di zikirnya. Ada orang pokoknya tidak lepas dari istighfar dan sebagainya. Nah, kita cari amalan-amalan itu yang kita kira-kira cocok yang mana? Nek orang sugih jojo ngun sedekah. Ya, tapi kan ini gitu. sedekah juga ini bulan Ramadan barangkali napa nggih? Bisa kita dimulai dengan yang kecil misalkan pada setiap subuh ya 1.000 Iya, betul, sesuai sehari, dengan kemampuan. atau Betul. 2.000 sehari, Masya Allah. Itu nanti bisa didawamkan sampai di luar bulan Ramadan, luar biasa. Betul. Tadi. Terus ini tadi udah 4A tadi ya. 4A itu yang pertama Ruhyah, kedua Saqafiyah atau ilmiah, yang ketiga Jasadiyah, yang keempat Maliyah. Itu kalau 4A. dirangkum kira-kira itu 4A. yang itu ada kok di penjelasan di buku apa ya, dulu saya baca itu buku Tarhib Ramadan ya, persiapan untuk Ramadan. Biasanya yang pintar membuat singkatan agim. Iya. 3S 5S. Kalau ini 4A. 4A. Baik. Kemudian tadi sempat menyinggung untuk guru karyawan juga disemangati tadi ya, yaitu dengan usbu ruhi. Usbu ruhi. Di antara amalnya apa tadi? Saya kemarin sudah share di grup ya. Cukup banyak, tapi memang kita mulai di hari apa ya? Tanggal 17 tadi ya. Ya sebenarnya kita pengennya mulai Senin, tapi sudah agak terlambat. Berarti ini hari Rabu atau hari apa itu? Jadi ini kita agendakan tanggal 17 sampai 23. Sampai 23 betul ya. 2022 melaksanakan sholat wajib. Tentu ini kita support terutama bapak-bapak biar tidak menjadi bapak solihah. Bapak solihah ke masjid ya. Ya. Mas Agus juga ini, Pak Yaswi, oleh Pak Yaswi sudah jadi kiai. Sudah kiai ya ini ya. Nah, ini ke masjid. Ya, syukur bisa rawatib. Qobliyah itu kan kalau misalnya tidak terlambat ya. Jangan mat kolam ngoko mata kosalam lungo. Jadi jadi ya harus datangnya awal. Ya. Tapi biasanya nanti kalau Ramadan itu orang bisa seperti itu. Sebelum adzan aja sudah menanti-nanti. Terutama maghrib. Ya, tapi kalau di luar lebih Ramadan dramatik agak sulit. menantinya dengan kola. Terus sholatnya tepat waktu. Nah ini amalan pertama kita support ya, kita dorong untuk sholat 5 waktu di masjid ya, terutama yang bapak-bapak. Kemudian mengikuti kegiatan menyambut Ramadan di lingkungan. Biasanya kalau di kampung-kampung ya kita kerja bakti, ada bersih-bersih masjid, mungkin juga aktif di kepanitiaan sehingga guru-guru ya karyawan Nur Hidayah itu bukan menjadi sosok yang eksklusif di lingkungannya. Dia harus bisa berbaur dengan masyarakat sekitar ya, bersama-sama untuk ya melakukan kebaikan ya, dakwah yang berkontribusi begitu. Ya. Kemudian meningkatkan wawasan tentang fikih Syam. Ini juga jadi amalan di pekan ini yang baca-baca lagi, termasuk tadi persiapan ilmiah atau ilmiah. Kemudian nah ini yang penting ini, membuat perencanaan optimalisasi ibadah Ramadan bersama keluarga. Jadi musyawarah dulu. Mungkin nanti Ustaz Darus dengan istri dengan anak yang sudah besar itu diajak ngobrol, apa kira-kira program kita. Nah, itu direncanakan. Kalau gagal dalam perencanaan, berarti dia merencanakan kegagalan. Maka jangan sampai guru merencanakan kayak gagal. Buat rencana perkara sesuk gagal ora urusan keri, yang penting direncanakan dulu yang baik. Nah, ini monggo nanti dimanfaatkan waktu pekan-pekan ini, jangan kurang 2 hari baru merencanakan. Tapi kalau anak-anak paling merencanakan menunya. 1 bulan menu buka apa? Ini menu sahur sudah. Itu kalau anak saya gitu. Tapi nek guru-guru kan ya enggak ya, monggo nanti ini direncanakan. Kemudian berikutnya membaca Al-Qur'an. Nah, 1 juz terutama ya, ini latihan dulu lah. Mungkin yang kalau sudah seperti Ustaz guru Quran mungkin bisa 3 juz 4 juz setiap hari ya, luar biasa. Ya, tapi kalau seperti guru yang barangkali mungkin bukan guru Quran, ada yang sudah bisa istiqomah alhamdulillah, yang belum mari kita tingkatkan paling tidak 1 juz, bahkan ini ditambah dengan baca mungkin Yasin, baca surat Al-Waqiah ya, Al-Muluk ya. Kemudian kalau Al-Kahfi di malam Jumat ya, yang memang ada fadilahnya ya. Kemudian juga
zikir ya, zikir Zikir. pagi dan sore ya maksurat ya, itu Al-maksurat. insya Allah kalau kita rutinkan itu tidak terlalu berat kok, insya. Jadi bisa sambil Saya sepedaan. seringnya ya begitu kalau pagi biar tidak kesiangan ya, Iya. mungkin sambil Pada apa, subuh saya sama Betul. motoran sama anak-anak itu kan suka kadang habis subuh ngajak Betul. motoran ke sawah ke jalan tol. Itu iya. sambil diajak maksuratan, diajak tilawah, insyaallah. Indah Tat. Kalau di keluarga sebenarnya juga bisa bareng-bareng daripada kalau ndak itu kadang-kadang ngantuk anak ya supaya ayo mau surat bareng-bareng gitu ya, maksurat. Kemudian membaca sholawat ya, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu diperbanyak ya. Nah, itu insya Allah dengan banyak membaca sholawat itu Meninggikan derajat. akan meninggalkan derajat ya Meninggikan seseorang. derajat di akhirat. Terus juga ini ada puasa ya, mestinya bisa ambil pilihan puasa Yaumul Bid tapi sudah selesai Iya. kan hari Rabu udah mulai Tat. Rabu, Kamis, Jumat. tinggal Jee. ya hari ini terakhir. makanya. Nah, saya kemarin wah ini kalau misalnya Yaumul Bid mungkin waktunya apa taklimat saya atau pengumumannya terlalu mepet. Saya udah ambil pilihan yang Senin Kamis saja enggak apa-apa. Jadi ya. Bahkan puasa puasa Sa'ban ini setiap saat puasa enggak apa-apa kok, tidak harus Senin Kamis, tidak harus ya kan begitu ya. Iya. Jadi tadi seperti yang sampaikan tadi Rasulullah tidak Ibunda Aisyah mengatakan tidak ada bulan di mana Rasulullah lebih banyak puasanya dibandingkan bulan Sya'ban di luar betul. bulan Ramadan. Misalnya besok akad puasa, Senin puasa, Selasa itu boleh. Boleh diniatkan adalah ibadah bulan. Maka nanti kalau Senin lah kita nanti ada kebersamaan ya, ini teman-teman para guru, para ustadz-ustadzah. Senin nanti kita serentak ya, paling tidak program kebersamaan, ndak ada snack, ndak ada makan siang dulu lah ya, biar bareng-bareng. Atau diwujudkan apa di Babel Ya. lobby. Terus juga apa ini? Qiyamul Lail ya, kalau Qiyamul Lail sendirian itu barangkali sudah sering ya, tapi kita mencoba ya, mudah-mudahan ini bukan termasuk bid'ah tapi bagian dari ikhtiar kita untuk mengokohkan keluarga. Jadi ada program lah raketang sekali dalam satu pekan ini coba Qiyamul Lail dengan anak istri gitu ya. Itu saya kira tidak mengapa. Sebagaimana kita kalau tarawih itu kan juga berjamaah ya. Tapi ini sifatnya tidak mengharuskan ya, tidak Andai kan mewajibkan. memakai cara sendiri itu masing-masing pun Boleh masalah. ya, Tapi ada kebersamaan ya begitu. Jadi ada kebersamaan. Kemudian bahasanya apa ini ya, menyimak bacaan Quran, murojaah atau tadarus. Dan itu kalau dilazimkan bagus. Jadi nanti program Ramadan itu ada tadarus keluarga. Ya mungkin kalau kita tadarus di masjid kan biasanya, tapi nanti sepekan sekali kayak misalnya ada dengan anak istri ngambil setiap hari apa. Itu perlu direncanakan. Ya tadi saya tanya Mi ya besok ya setiap apa kita ngeneke gitu. Ada kan seperti itu. Murojaah walaupun yang menyimak masih pakai Quran ya, anak-anak kita kadang-kadang malah hafalannya lebih banyak. Binadar lah gitu. Begitu. Kemudian ini juga tidak kalah penting adalah membantu saudara, tetangga atau teman yang mengalami kesulitan ya. Jadi berlatih untuk kita empati. Ya, empati itu kan baru perasaan ya, tapi kalau sudah peduli sudah bentuk langsung aksi ya. Empati, peduli begitu. Kemudian juga kita mohonkan untuk mendoakan untuk kesuksesan ya yayasan ya, sekolah, termasuk juga para pendahulu kita ya, mendoakan yang sudah para pendiri yang sudah mendahului lah ini dengan doa das. Kira-kira itu amalan namanya usbu ruhi di pertengahan bulan Sa'ban ini dalam rangka menyambut bulan Ramadan 1443 Hijriah. Dan memang terasa jadi itu sebagai memantik semangat. Ketika ada program itu dari para guru, insya Allah akan semakin termotivasi dengan ketika yang tadinya mungkin berat ya. Berat ketika tidak ada dorongan itu berat, ketika didorong kan lebih ringan. Ya minimal seperti yang menyampaikan ya, jadi ya ada beban juga aku menyampaikan kalimat ya, walaupun mungkin tidak akan bisa benar-benar maksimal 100% semua program bisa ya, karena ada kendala-kendala tertentu, tapi paling tidak kita sudah ikhtiar. Dan ini yo tidak dinilai, yang penting kita mendorong ya kepada seluruh guru, karyawan untuk ada kebersamaan. Baik, terus untuk siswa sendiri
tadi apa Tat? Siswa sendiri nanti untuk mempersiapkan bulan Ramadan apa aja Tat? Yang jelas tadi sudah disinggung bahwa di 2 hari ini Jumat, Sabtu tanggal 18-19 ini ada disipan di Daurah Adab yaitu dan Tarhib persiapan Ramadan. Bahkan pekan yang lalu kan kita sudah mengadakan Mukhoyam Quran. Jadi Quran. jeda atau itu rehat. masih rangkaian. Masih rangkaian. Jeda tengah semester itu kita sudah masuk Sa'ban loh itu. Iya, kita mengadakan Mukhoyam Quran untuk bagaimana kedekatan anak-anak dengan Al-Quran. Ya kita motivasi terus di bulan Sa'ban ini. Terus ini pekan ini ada apa itu? Daurah Adab. Dan juga di persiapan akhir sesi Ramadan. ada motivasi atau tarhib Ramadan. Nanti anak-anak kita bekali buku panduan Ramadan. Sudah kita belikan itu. Sudah di TU nanti akan kita bagi kepada semua anak untuk bisa memutabaah kegiatan Ramadan. Itu juga memudahkan orang tua untuk memotivasi. Di situ juga ada secara singkat mungkin fikih Ramadan dan bisa untuk bacaan referensi untuk anak-anak. Itu nanti dijelaskan oleh guru ya, wali kelas masing-masing. Terus kemudian ini sejauh mana siswa SD dan Rudah ini difahamkan atau dimotivasi untuk hal puasa? Kaitannya dengan puasa, anak-anak itu kan mestinya kan jenjangnya beda tadi. Ada yang mungkin kelas 1, 2, 3 itu kan beda dengan kelas 4, 5, 6. Baca Quran juga begitu, nanti ada target-target anak yang, dan kita kan sering ada namanya sawalan awad. Jadi anak yang bisa berpuasa penuh Ramadan kemudian melanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal walaupun tidak harus urut ya. Urut ya abot banget gue. Guru-guru yang angel itu kan urut itu biasanya godaannya kan yang penting 6. Jumlahnya 6 nanti itu dilaporkan dan ada apresiasi, bahkan kita buat piagam ya anak-anak sawalan tahun kemarin kita belum ada. Nah, makanya nanti karena kondisi kemarin barangkali belum memungkinkan. Tahun ini insyaallah. Tahun ini mudah-mudahan nanti bisa kita lakukan kembali ya. Itu dalam sisi puasa. Itu juga nanti memotivasi ya. Terutama kan syaratnya mesti anak yang sudah balik ya. Anak-anak kita kelas 5, 6 itu secara umum ya mungkin anak kelas 1, 2 juga banyak tadi sudah semangat, tapi mereka sifatnya masih berlatih. Berlatih. Jadi terus kita arahkan ya, kita didik untuk berlatih puasa. Mungkin ada yang sampai siang belum sampai sore, ada yang sampai asar, yo ndak apa-apa. Puasa beduk. Jangan apa nggih. Pokoknya anak-anak dianggap seperti kita. Ya, orang tua. Begitu bertahap. Baik, terus kemudian ini bagaimana menurut panjenengan ketika orang tua memotivasi anak untuk mau berpuasa dengan iming-iming hadiah? Oh iya, bagus itu. Wong kita aja guru kalau dikasih hadiah juga seneng. Iya, tidak mengapa. Ya, memang sesuai dengan psikologis anak yang masih kecil, memang harus dikasih apresiasi. Mas, nanti kalau puasamu penuh nanti akan dibelikan apa gitu. Intinya yang sifatnya edukatif ya. Jangan malah yang nanti memberikan hadiah tapi malah berdampak tidak bagus HP. Ya HP kalau yang sudah kelas atas ya dan itu digunakan untuk pembelajaran tidak mengapa, tapi kalau yang masih kelas 1, 2 seperti itu. Atau bahkan ada yang diberi yang bentuknya tabungan. Sebenarnya tabungan itu diarahkan bukan untuk kemudian bebas. Menjadi milik dia sendiri itu dia merasa bangga. Nah, nanti kamu tak kasih uang beli sepatu. Beli sepatu tapi dari tabungannya sendiri, padahal itu tabungan hasil dia menyelesaikan puasa penuh. Ya, gitu kan bisa seperti itu. Ini juga saya pernah baca di buku parenting itu zaman para sahabat ketika melatih anaknya puasa itu jadi disediakan mainan atau hal yang menyenangkan ketika nanti mereka udah mulai merintih lapar, keluarkan mainannya. Ini mainan. Intinya dilupakan dari bahasa Jawa ini apa nih dilalekke lah, diselimurke. Ya, jadi misalnya dia sudah mau pengen makan apa, cari apa yang bisa dia dialihkan perhatiannya. Jadi sudah tidak terasa begitu lapar lagi. Baik, kemudian ini gambaran kegiatan sekolah di waktu bulan puasa itu apa Nanti kalau bulan Ramadan ini kan waktunya agak sempit ya. Jadi kita masih berkejaran dengan juga agenda-agenda akademik. Nanti di Ramadan itu kalau kelas 6 malah mungkin ada latihan US, ada US ya. Mereka
kita usahakan tetap juga fokus di bulan Ramadan, tapi persiapan ujian akhir itu juga perlu untuk kita persiapkan ya. Anak-anak kelas 1 sampai kelas 5 itu nanti akan ada pesantren Ramadan tetap. Ramadan. Tapi ada pelajaran nggak, Tat? Kalau pelajaran Ramadan nanti kita buat ya, sebenarnya ini saya agak bertentangan tapi ini menjadi kebiasaan ya. Kita itu Ramadan kok masuknya jam 7. Maksudnya akhirnya nanti kita buat jam 8 barangkali ya. Tapi harapan saya walaupun masuk jam 8 pada subuh yo jangan digunakan tidur-tiduran. Mungkin ya apa ya tadi merampungkan kalau Ramadan tilawahnya. tuh seringnya loh, Tat, anak-anak jalan-jalan. Nah, jalan-jalan yang positif, perasaan dadak nggo mercon. Tapi tetap masuknya agak siang ya. Guru juga begitu, mungkin masih capek ibu-ibu menyiapkan sahur ya. Kemudian juga mereka ada agenda biasanya kajian apa itu? Kuliah subuh. Ya, makanya kan kalau Sampai pagi masjid-masjid ada jam kuliah subuh. 6, jam setengah 7. Makanya kemudian tidak masuk jam 7 tapi nanti agak kita geser jam 8. Nah, pulangnya juga kita percepat. Pulangnya kita percepat paling nanti duhur terus sudah bisa. Nanti diakhiri dengan apa nih, pesantren Ramadan. Nanti ada pesantren Ramadan, kemudian juga untuk anak-anak yang kelas atas ya, mungkin program BPI, Bina Pribadi Islami untuk anak-anak apa itu terutama kelas 4, 5, 6 ya, yang sudah ada grup-grup BPI itu nanti disupport mereka berlatih iktikaf. Ya mudah-mudahan kondisinya sudah memungkinkan ya. Di masjid-masjid sudah lebih longgar lagi ya. Barangkali kalau pandemi ya harus tetap prokes, tapi kita ikhtiari untuk memakmurkan masjid ya dengan ini program iktikaf. Kemudian juga penggalangan Yiswaf ya, zakat ya, nanti kita adakan program untuk orang tua siswa dan kita berbagi ke lingkungan sekitar. Juga bisa sekolah juga memfasilitasi untuk ini saja, untuk apa, Tat? Zakat fitrah. Zakat fitrah, zakat fitrah. Nanti untuk guru insya Allah ya kita ada program ya, kita rencanakan ada iftar, ada daurah Ramadan ya, untuk menyemangati para guru. Masya Allah, barakallah. Terus ini terakhir tadi ya, pesan untuk ya para siswa, orang tua, para guru dan seluruh warga juga pemirsa semuanya, untuk persiapan bulan Ramadan ini apa, Tat? Pesan khusus dari panjenengan untuk menutup acara ini, Tat? Jadi tadi saya sudah sampaikan ya, ada 4 persiapan tadi ya, mari bersama-sama ya kita pahami. Kemudian yang penting itu kita harus bahagia. Itu yang paling utama, bahagia, gembira. Jadi mau datang Ramadan itu jangan malah berpikir wah kok tahu-tahu Ramadan. Wah ini Ramadan kita sambut, maka nanti kita anak-anak insya Allah ada program tarhib ya, barangkali sebagaimana tahun-tahun sebelumnya ya, pakai dulu pawai apa gitu untuk menunjukkan itu semangat kita itu seneng ya, siar ya kepada masyarakat sekitar bahwa Ramadan datang. Ya, Ramadan datang, hati senang. Ada kemungkinan nanti diwujudkan. Mudah-mudahan kalau kondisinya memang sudah kondusif memungkinkan, saya kira tidak mengapa ada program tarhib Ramadan ya, biar anak-anak itu juga bergembira ya, tetapi tetap terarah ya, dan kita semuanya sama-sama bisa mengisi bulan Ramadan ya yang penuh berkah, dan supaya maksimal itu bahasa kita ini ya, mbok menowo. Jangan-jangan ini Ramadan yang terakhir ya, karena terus terang kan kita kehilangan ya beberapa teman kita, saudara kita yang Ramadan kemarin masih ketemu sholat tarawih, masih ketemu tadarus, tapi sekarang Ramadan besok sudah tidak ada. Nah kita yang tidak tahu Pak Waskito ya, Mas Darus dan ini yang lainnya tidak kenal usia ya, seperti itu. Jadi semoga Ramadan tahun ini betul-betul bisa kita isi dengan amalan yang berkualitas yang optimal dan tidak lupa juga berbanyak tobat. Betul, sebagaimana itu kan Rasulullah menyampaikan, jadi rugi kalau orang itu sudah selesai Ramadan sementara dia belum diampuni dosa-dosanya. Maka kan man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan sungguh-sungguh dalam rangka mencari ridho Allah ya, imanan wahtisaban, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebegitu Padahal dosa kayak bisa kan, tapi tetap diampuni. Itulah maha luar biasa, maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Pemirsa semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini di obrolan ya,
ngopsi kita pada kesempatan kali ini, ngobrol penuh inspirasi. Dan mudah-mudahan apa yang tadi diobrolkan betul-betul ada inspirasi yang bisa Anda semua ambil. Dan kami juga berharap begitu. Semoga kita semuanya sekali lagi Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami semua dengan bulan Ramadan. Baik, kita akhiri tadi ya. Sudah cukup ini. Sampai berapa waktunya biasanya? Ngobrol tuh nggak terasa ya. Apalagi kalau ditemani kopi. Ini sudah saya. Nah, ini tidak ada kopinya. Saya singgol tadi katanya. Nah, ya ini besok saya kalau diundang lagi, pokoknya syaratnya harus ada kopinya ini. Singkong goreng. Nah, masih kemebul. nanti nunggu sponsor siapa yang mau gedang-gedang. Siap, nanti ini produk dari siapa? Apa susu Syafi'i boleh? Itu jualannya saja. Susu Syafi'i. Baik. Baik pemirsa semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ini kami dari saya Darussalam dan Pak Waskito. Pak Waskito. Mohon maaf jika banyak kurang kesalahan. Amin. Semoga apa yang tadi kita obrolkan betul-betul memunculkan inspirasi untuk kita semuanya. Amin. Baik. Allahumma amin. Itu saja kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipakai lagi nih, Ustaz. Maskernya dipakai kembali lagi. Prokes setelah podcast jadi prokes.